Ada pertanyaan, vakum di AC ini perlu nggak sih? Wajib nggak sih? Jawabannya perlu, penting, dan wajib dilakukan. Kenapa wajib? Oke, mari kita bahas. Oke, sebelumnya kita pernah membahas mengenai 4 komponen utama di AC dan siklus atau perjalanan freon di AC ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai vakum. Dan seperti biasa kita akan menggunakan bahasa yang simpel aja. Karena memang ini untuk pengguna AC yang awam. Biar mudah ditangkap ya. Dan ini bukan untuk teknisi. Nah, di dalam sistem AC ini, di 4 komponen utama AC ini kan ada kompresor, kondenser, kapiler, dan evaporator yang di indoor itu. Nah, tugas kompresor ini seperti di video yang sebelumnya udah dijelasin kalau dia bisa mompah dan bisa nyedot tugasnya. Dan untuk mompah dan nyedot ini di dalam kompresor ini kan ada mekanik kayak piston kayak gitu ya. Nah, layaknya kayak di mesin ya, piston mobil kayak gitu itu perlu pelumas, perlu oli ya. Kalau nggak ada, kalau pistonnya itu bayangin, piston bekerja tanpa oli rusak ya. Nah, oli di AC itu di mana? Dia di dalam kompresor ini adanya ya, di dalam kompresor ini karena dia memang untuk melumasi mekanik komponen yang ada di dalam kompresor ini. Tapi sebagian juga ada yang ikut bersirkulasi berputar bersama freon di dalam instalasi ini. Makanya kalau teman-teman buka ini, buat pengisian freon ini pada saat pasang manifold itu kan ada cairan busa, cairan putih, kuning. Nah, itu oli kompresornya yang ikut terbawa bersirkulasi bersama freon, guys. Nah, AC zaman sekarang yang pakai freon R32 dia menggunakan oli sintetik atau oli sintetis. Beda dengan AC zaman dulu R22 yang pakai oli mineral, guys. Nah, bedanya apa kalau oli mineral AC zaman dulu R22 itu dia toleransi terhadap air, uap air, udara ya masih bisa bekerja. Nah, kalau oli sintetis ini atau oli sintetik ini dia sensitif, tidak toleransi terhadap udara, uap air. Dia akan rusak, guys. Jadi di dalam sistem AC ini, oli dan freon itu nyatu, guys, bercampur ya. Freon sama si oli itu, sebagian juga ada yang ikut bersirkulasi berputar bersama freon, sebagian juga ada di dalam kompresor ini. Nah, jenis oli di kompresor AC ini macam-macam ya. Ada yang umumnya itu oli mineral dan oli sintetis atau oli sintetik. Kalau AC zaman dulu R22 itu pakai oli mineral. Nah, oli mineral ini dia toleransi terhadap udara, uap air, masih bisa bekerja ya. Nah, kalau AC zaman sekarang yang pakai R32, itu rata-rata sudah pakai oli sintetik atau oli sintetis. Nah, oli sintetik atau oli sintetis ini tidak toleransi terhadap udara, uap air, dia sensitif, guys. Contoh simpelnya kayak gini ya, ini kita tuangkan oli sintetis, oli R32 ini. Aduh, sorry, tumpah banyak. Nah, kalau di dalam AC itu setengah PK itu sekitar 1 botol aqua gelas ya, sekitar segitu. Nah, kita contohin ini oli ya, olinya, bentuk olinya, penampakan olinya ya, oli R32, oli sintetis. Kita kasih air. Nah, kita kasih air dikit, cukup ya. Terus kita kocok, ini ibaratnya dalam kompresor oli yang terkontaminasi air. Langsung berubah jadi putih, guys, kayak susu gitu ya. Nah, lama-lama dia akan berubah kayak jelly. Bayangin, setiap hari bekerja di dalam kompresor kan dikocok lebih kencang lagi tuh dibanding kocok-kocok kayak gini, lebih kencang lagi. Gitu. Dia berubah jadi kayak susu kental gitu, ngendep di bawah kompresor. Nah, oli yang berubah kental kayak jelly tadi karena terkontaminasi air tadi ngendep di bawah kompresor. Dia nggak bisa melumasi komponen atau mekanik yang ada di dalam kompresor ini. Lah, air tadi dari mana, Bang? Ya dari ini. Kalau teman-teman nggak vakum, itu dari udara yang terjebak di dalam pipa ini. Ini kan pipa nih, yang namanya pipa kan bolong. Nah, artinya ada volume, ada udara di dalamnya. Bayangin, seluruh pipa ini sampai ke epap itu berapa volume udaranya. Nah, kalau udara itu nggak disedot, itu berubah jadi uap air. Kok bisa, Bang, udara berubah jadi uap air? Contohnya nih, botol. Lu taruh botol kosong. Lu diemin seharian, itu ada uap-uap airnya kayak gini. Nah, itu udara yang berubah jadi uap air, guys. Contohnya, kalau nggak percaya, tukang tambal ban. Setiap hari, mereka itu membuang air yang ada di tabung kompresor pompa ban itu. Nah, itu bukti kalau udara itu berubah jadi air. Atau teman-teman lihat mobil bis-bis gede, kontainer yang pakai sistem rem angin, itu setiap pagi kenaiknya itu buang air di dalam tabung penampungan udaranya itu, yang pakai rem angin ya. Itu anginnya itu berubah jadi air setiap harinya. Makanya perlu dibuang, guys. Nah, ini oli sintetis, oli R32 tadi, kita masukin ke botol yang tanpa bercampur dengan air, uap air. Kayak gini. Dan bandingkan dengan yang model begini tuh. Beda ya, yang sudah terkontaminasi air. Tuh. Dia berubah jadi warna putih. Yang ini
Kalau nggak ada campurannya, walaupun dikocok-kocok kayak gini nggak berubah guys. Nih, tetap kayak gitu aja. Oh ya, dia nggak berubah. Bayangin, yang air ini dikocok dalam kompresor, lama-lama dia berubah jadi kayak susu putih kental gitu, berubah jadi kayak jelly. Ya. Oke, kita lanjut ke vakum. Nah, vakum ini kapan dilakukan? Itu pada saat pemasangan di rumah konsumen setelah pipa terkonek nih, tersambung ya. Nah, setelah pipa tersambung ke indoor dan outdoor, ya, itu artinya ada udara yang terjebak di dalam pipa ini. Nih, di dalam pipa hasil teman-teman ada udara yang terjebak sampai sepanjang epap nih. Nah, epap ini kan pipa semua. Kalau dilempengin ini kan panjang jadinya. Pipa, pipa, pipa. Kalau dilurusin volumenya ini jadi banyak ya. Nah, udara yang banyak, bayangin, kalau dikumpulin dia terjebak berubah jadi uap air, itu airnya jadi banyak. Nah, udara inilah yang perlu kita sedot, kita vakum. Nah, yang terjebak di dalam instalasi pipa dan epap ini. Nah, sekarang kita lanjut vakum ya. Ini alat vakum. Namanya vakum itu jedot. Jadi dia nyedot di sini guys ya, jedot udara. Nah, cara vakum itu kayak gini. Ini manifold, kalau teman-teman mau vakum jadi perlu alat manifold gate dan alat vakum. Ujung selang yang warna biru teman-teman konekin ke port pengisian freon atau ventil pengisian freon nih ya. Buka. Kalau teman-teman pakai manifold gate selang R22, artinya teman-teman pakai adaptor Nepal R32 ini ya, untuk bisa dipakai di ventil atau port pengisian freon R32, karena ventil R22 dan R32 itu beda. R32 lebih gede ya. Nah, teman-teman pasang. Dan ingat guys, proses vakum ini tidak mengganggu oli kompresor, tidak mengganggu freon ya, karena freon masih aman tersimpan di dalam outdoor unit nih. Posisi keran valve ini masih terkunci ya. Dia masih mendem ya. Nah, posisinya masih mendem di dalam keran valve L si AC ini. Jadi dapat dipastikan kalau proses vakum ini tidak mengganggu oli kompresor dan tidak mengganggu freon di AC. Kalau ada teknisi yang bilang vakum di AC bisa sebabkan oli dan freon di AC habis atau berkurang, maka dapat dipastikan 271 triliun % penipu. Nah, gini ya, selang biru di port pengisian freon, ini yang warna biru, dan yang warna kuning, yang tengah ini, teman-teman, pasang di alat vakum. Nah, kayak gini, alat vakum. Nah, gini ya, penampakannya kayak gini. Biru ke ventilasi, yang tengah, yang kuning ke mesin vakum. Nah, proses vakum ini dilakukan minimal selama 15 menit. Di sini udah dikasih keterangan ya oleh pabrikan. Perhatian. Satu, pastikan proses vakum setelah pemasangan pipa minimal selama 15 menit. Pastikan ketebalan pipa minimal 0,6. Terus di bawahnya ada keterangan lagi. Jika instalasi tidak standar, garansi tidak berlaku. Tuh, ayo lo. Nah, kenapa mesti minimal 15 menit? Bukannya 1 menit, 2 menit aja udara udah habis? Gini guys, jadi yang kita sedot, yang kita vakum itu bukan cuma udara yang terjebak di dalam instalasi pipa ini. Nah, ini pipa AC ya. Yang namanya pipa AC ini, dari pabrikannya itu ada residu, ada kotoran, terus ada uap air yang terjebak di dalam pipa ini selama di gudang, selama pengiriman, sebelum pemasangan. Ini kan lembab ya, tuh ada kotoran kayak gitu. Jadi yang kita sedot itu udara, terus residu, kotoran, dan di dalam pipa ini dibuat benar-benar kering. Jadi nanti freon itu pure atau murni, tanpa bercampur dengan zat apapun. Nah, oke, setelah selang manifold ini terpasang, kita tekan dulu nih ventilnya. Tekan ventilnya, terus kita colokin mesin vakum nih. Nah, nanti kan kalau mesin vakum bekerja nih, nyedot, pastikan kencang semua di sini ya. Kencang, kencang, kencang. Jarum ini akan bergerak turun ya ke minus 30 mikron. Kita hidupin nih. Kita buka. Nah, ya bekerja itu ya, turun mulai. Oh. Nah, kalau misalkan cuma udara doang segini juga udah lumayan mentok ya, ke bawah 30 mikron, minus 30 mikron. Nah, terus kita biarin selama 15 menit ya. Oke, kita anggaplah udah selesai 15 menit nih. Cara matiinnya, jangan langsung matiin mesin vakum, tapi teman-teman tutup dulu nih manifold gate-nya ya. Manifold gate-nya tutup. Terus matiin mesin vakum. Nah, selain membersihkan instalasi di pipa AC, udara, uap air, proses vakum ini juga keuntungannya teman-teman bisa ketahuan ada bocor atau enggak di freon nih, di instalasi ini. Kalau jarumnya bergerak naik ke atas, itu artinya ada kebocoran guys. Kalau dia nggak bergerak lagi ke atas, artinya tidak ada kebocoran. Itu banyak keuntungannya. Gitu ya. Nah,
Setelah proses vakum selesai, barulah dibuka nih freon, baru buka freon, AC siap running, gitu. Nah, contoh simpelnya kayak gini, guys. Nih lihat nih, masih ada air ya, nempel uap-uap air nih. Tuh, masih ada air dalam botol ini. Kita vakum ya. Ini ibaratnya instalasi pipa ya. Contoh simpelnya. Nah, kita vakum. Nih, lihat lagi, masih ada air-air ya. Sekarang hidupin mesin vakum. Lihat, lama-lama nanti air yang nempel dalam botol ini kering. Nih, lihat nih ada air ya nempel tuh. Di dalam, ini dalam bukan di luar ya. Di dalam. Tuh, dia mulai kering, guys. Dimulai dari sini. Mulai kering tuh dalam botolnya ya. Nih. Ini air, nanti lama-lama hilang nih, kesedot. Ini ibaratnya pipa ya, pipa sini. Tuh. Tuh, air yang di dalam tadi. Berubah jadi uap air terus kesedot. Kena vakum ya. Kena vakum tuh. Nih, lihat nih. Ini air nih. Makanya butuh waktu agak lama, guys. Butuh waktu paling enggak ya, makanya pabrikan kasih waktu minimal selama 15 menit. Karena agak lama kan. Kalau cuma 1 menit doang prosesnya ya enggak kesedot bersih semua uap-uap air ini. Tuh. Kalau teman-teman lama prosesnya minimal selama 15 menit, botol ini jadi kering di dalamnya. Benar-benar bersih ya. Tuh lihat. Uap-uap air yang nempel tadi habis, guys. Kesedot semua ya, tuh. Nah, ini di bawahnya ini ada air. Kalau teman-teman lama prosesnya habis lama-lama air ini. Ya. Nguap karena disedot mesin vakum ini. Ini gambaran simpelnya kayak gini. Tuh, sekarang aja udah kering. Di area sini udah kering. Nah, tuh airnya kesedot semua ya. Gitu, guys. Makanya kalau teman-teman banyak teknisi yang cuman gejos-gejos vakumnya gejos-gejos gini doang, yang cuman cas, ya mana bersih? Uap-uap air yang ada dalam pipa itu mana bersih? Apalagi yang vakumnya cuma 1 menit, 2 menit. Nggak bersih, guys. Ya, ini contoh simpelnya aja nih, ibaratnya pipa AC, pap AC. Selama proses vakum, kering semua tuh. Itu gambaran simpelnya. Nah, anggaplah proses vakum selesai. Nah, bisa ketahuan. Kalau jarumnya naik, berarti ada kebocoran di sini. Di area ini, area pipa ibaratnya ini. Tuh, itu contoh simpelnya kayak gitu. Makanya penting sekali vakum itu, guys. Kalau teman-teman, bullshit lo bang, gue pasang AC 10 tahun, 8 tahun, nggak divakum, oke-oke aja, ya oke, tapi yang jelas, AC nggak divakum itu, memang tidak serta-merta langsung rusak, butuh waktu ya, udara untuk berubah jadi uap air, butuh waktu, air untuk merusak oli kompresor, butuh waktu, jadi 1 tahun, 2 tahun, paling nggak AC udah nggak prima, guys. Nah, kenapa oli di mesin motor ada istilah ganti rutin? Gitu juga dengan oli mobil, guys, perlu ganti rutin, karena oli di mesin mobil ini tidak tertutup 100%. Beda dengan cara kerja oli dan freon di mesin pendingin. Di mesin pendingin kayak AC, kulkas, itu oli dan freon bekerja dalam sistem yang 100% tertutup. Makanya perlu ada proses vakum agar olinya nggak rusak. Kalau olinya nggak bercampur dengan udara, bercampur air, maka olinya awet. Olinya aman ya, nggak rusak. Itu makanya nggak ada istilah ganti rutin freon, ganti rutin oli kompresor, itu nggak ada. Yang penting pada saat awal pemasangan dipasang sesuai prosedur yang benar. Itu makanya kunci awet enggaknya AC teman-teman ada di saat awal pemasangan. Kalau di awal dipasang sesuai prosedur yang benar, terutama di vakum, awet AC teman-teman. Tapi kalau dipasang asal-asalan nggak divakum, nah itu jangan harap mau awet AC-nya. Memang nggak serta-merta langsung rusak, butuh waktu paling nggak 1 tahun 2 tahun. Itu, guys. Nah, kalau teknisi yang nggak punya alat vakum, nggak mau modal alat vakum, biasanya mereka pakai sistem air purging. Digejos-gejos pakai freon. Itu gimana caranya? Dibuang. Jadi freon ini biasanya teknisi-teknisi jadul ya. Teknisi jadul, modal dengkul, nggak mau beli alat vakum, males bawa alat vakum, mereka pakai teknik air purging gitu. Yaitu caranya gini, freon dibuka oleh mereka, nih, dibuka sebagian, tuh, dengan harapan freonnya tadi keluar, ngedorong udara yang ada di dalam pipa, dalam epap, terus ke sini, nah dipencet oleh mereka sini, nih, mana tadi, tuh, kayak gitu dibuang, freonnya dibuang ya. Nah, teknik ini nggak ada ukuran pasti, guys, ya. Kalau membuang freon ini terlalu banyak, freon AC teman-teman berkurang. Kalau terlalu sedikit, freon membuang freonnya
udara masih terjebak di dalam instalasi AC ini. Yang benarnya ya pakai alat vakum ini, ada ukuran pasti dan keuntungannya bisa tahu ada kebocoran freon atau enggak gitu guys. Nah bagi teknisi yang bilang, wah lu norak lu, kalau pasang AC di gedung 30 unit, 100 unit, mau pakai vakum minimal 15 menit, mau dapat duit dari mana lu? Lah memang prosedurnya begitu, mau gimana, udah resiko ya kan? Mau nggak mau harus ngikutin prosedur yang benar. Nah, bagi teknisi yang suka bilang gua pasang AC 20 tahun, 30 tahun nggak pernah divakum, awet-awet aja, oke-oke aja, ya betul guys, karena AC zaman dulu jenis R22 itu dia pakai oli mineral, masih toleransi terhadap air, udara, uap air ya. Nah, kalau AC zaman sekarang dia pakai oli sintetis, wajib divakum. Dan bagi teknisi yang suka ngomong, gua pasang AC nggak masalah, divakum, bagus-bagus aja, betul. Karena AC yang nggak divakum itu memang tidak serta-merta langsung rusak guys. Kan udara yang terjebak di dalam pipa ini, udara yang terjebak dalam suatu tempat itu kan butuh waktu untuk berubah jadi air, ya. Jadi udara yang terjebak dalam pipa ini kan butuh waktu untuk berubah jadi uap air. Lalu setelah berubah jadi uap air juga butuh waktu untuk merusak olinya, oli kompresor ini. Nah, paling nggak 1 tahun 2 tahun barulah kompresor AC teman-teman mulai tidak prima. Makanya bagi teknisi itu mereka bisa bilang nggak masalah nggak divakum karena ya itu AC yang nggak divakum tidak serta merta langsung rusak dan butuh waktu paling nggak 1 tahun 2 tahun barulah berasa kalau AC itu nggak prima kompresornya. Dan kalau sudah tahunan, 1 tahun 2 tahun, emang teman-teman bisa nyalain teknisi? Ya nggak bisa ya kan? Karena udah lama. Bagi teknisi tinggal bilang AC zaman sekarang emang jelek, cengeng. Padahal kalau mau dirunut ya, kalau mau dirunut dari awal karena mereka pasang AC orang asal-asalan nggak divakum, olinya rusak, oli kompresor rusak, akhirnya kompresor overheat karena aus ya, mekanik pistonnya nggak dilumasi oleh oli, aus, ampere tinggi, barulah teknisi ngomong AC zaman sekarang yang jelek, cengeng, gulungan aluminium lah, itulah. Padahal kalau olinya bagus guys, divakum nih, dia nggak akan berubah olinya, tetap begini aja ya, tetap prima, melumasi mekanik komponen yang ada di piston yang ada di kompresor AC teman-teman. Nah, satu lagi yang sering ditemukan pengguna AC beli AC di toko, teknisi dan toko suka bilang kalau AC-nya nggak perlu divakum karena sudah divakum di pabrik, di toko gitu ya. Biasanya kalau toko nih, kalau toko ngomongnya gini, nggak perlu divakum karena AC-nya udah divakum dari pabrikan gitu ya. Nah, kalau teknisi di rumah konsumen nggak perlu divakum karena udah divakum dari toko atau dari pabrik kayak gitu. Nah, itu sama guys. 271 triliun % penipu ya. Teknisi dan toko AC yang bilang seperti itu. Kenapa? Ya karena proses vakum ini bisa dilakukan di rumah konsumen setelah instalasi pipanya tersambung ya. Tersambung indoor dan outdoor barulah di vakum. Ya nggak mungkin dong AC split wall dari pabrikan udah kondisi udah tersambung kayak gini, atau dari toko kondisi sudah tersambung pipa kayak gini, nggak mungkin kan? Di mana bawanya? Nah untuk teman-teman yang nanya, bang itu kan yang divakum pipa gede, tapi kok pipa kecilnya juga kesedot, gimana ceritanya? Nah jadi gini, jadi freonnya masih aman tersimpan, ini mampet di sini, masih ditutup nih freon, si pipa ini stop di sini. Ya disedot di sini, yang divakum kan, disedot pipa gede, terus pipa gede ini. Nah pipa gede ini kan nyambung sini, terus sepanjang epap ini pipa, lalu ke pipa kecil nih, yang atas pipa kecil, ini pipa kecil, terus nyambung ke sini pipa kecil, nah ke sini. Jadi kalau lu sedot yang ini, artinya nanti ujungnya ini juga ikut sedot, udara yang terjebak di sini ikut sedot, kan dia nyatu ini pada akhirnya ya kan, gitu guys. Oke gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman pengguna AC. Intinya wajib divakum. Lihat tuh perbedaannya oli yang terkontaminasi udara, uap air dibandingkan oli yang murni. Berubah ya. Ini baru beberapa menit yang lalu kita campur langsung berubah jadi putih kayak gini. Gimana kalau udah 1 tahun 2 tahun terkocok-kocok di dalam kompresor, berubah jadi kayak susu kental manis gitu, dia nggak bisa melumasi komponen mekanik yang ada di dalam kompresor AC teman-teman. Nah efek berikutnya yang terjadi kalau AC teman-teman nggak divakum, lihat nih oli yang terkontaminasi air ini dia berubah jadi kayak susu gini karena reaksi kimianya berubah jadi asam tinggi. Terus pipa AC teman-teman yang kena asam tinggi itu cepat bocor, epapnya cepat bocor karena kan di bagian epap sepanjang pipa ini sebagian kan oli ikut berputar, bersirkulasi guys. Lalu epap dingin separuh, misalkan yang ini dingin, yang bawah nggak dingin, nah itu karena nggak divakum. Kalau epap AC teman-teman dingin separuh nih efeknya ya, karena nggak divakum, sebagian terisi udara, sebagian enggak. Nah itu konsumsi listrik boros ya, karena kan AC ini butuh waktu untuk mendinginkan ruangan, karena kan yang dingin dikit doang, sementara yang bawahnya nggak dingin gitu. Banyak, bukan cuma itu doang ya, AC nggak dingin, epap cepat bocor, bocor freon, pipa cepat bocor freon, terus kompresor nih cepat rusak, cepat aus, cepat overheat, cepat panas karena olinya rusak. Jadi komponen mekanik piston yang ada di dalam kompresor ini nggak bisa dilumasi. Banyak banget guys ya.
Efek AC yang nggak divakum itu banyak banget. Jadi jangan disepelekan proses vakum ini. Penting banget. Nah, bagi teknisi yang suka bilang, ah, gua 10 tahun pasang AC, nggak divakum aman-aman aja. Nah, itu dia tadi guys. Yang jelas, AC yang dipasang sesuai prosedur yang benar, pasti lebih prima ya dibanding AC yang dipasang asal-asalan nggak divakum, cuma digejos-gejos aja. Jadi untuk teman-teman pengguna AC, jangan mau sekecil apapun, itu akan merugikan teman-teman ya. Kalau ada yang komentar, ah, sih di rumah gue 5 tahun, 10 tahun, nggak divakum, aman-aman aja. Biasanya itu teknisi guys. Teknisi yang nyaru jadi pengguna AC. Untuk membenarkan, untuk menguatkan kalau AC itu nggak divakum, nggak masalah, gitu. Oke, pokoknya gitu ya. Nih, lihat nih. Baru berapa menit aja, putih, kayak susu. Yang ini, dia nggak berubah ya, karena nggak tercampur dengan air, udara. Bayangin, 1 tahun dia berubah jadi agar-agar, ngendep di bawah kompresor. Kompresor AC teman-teman, overheat, panas, berlebih, aus ya. Pistonnya rusak, segala macam mekanik yang ada dalam ini rusak. AC teman-teman cepat bocor, kapiler mampet, epak dingin separuh. Nah, itulah bagian-bagian dari efek nggak divakum ya. Makanya 70% kerusakan di AC itu justru karena ulah teknisi, oknum teknisi yang pasang AC orang asal-asalan. Contohnya kayak tadi ya, yang bacotnya bilang, ah, gua 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun jadi teknisi, nggak pernah divakum. Nggak masalah ya, bener, nggak masalah bagi teknisi. Bagi teknisi, semakin cepat AC orang rusak, semakin senang guys. Nah, sekarang udah tahu ya, masih mau pasang AC orang asal-asalan nggak divakum, terus pengguna AC masih mau AC-nya dipasang nggak divakum asal-asalan, terus masih mau divakum cuma 1 menit 2 menit, masih mau pasang AC cuma digejos-gejos pakai freon. Kalau gue pengguna AC nggak mau guys, sekecil apapun yang tidak sesuai prosedur pabrikan itu merugikan konsumen ya.